Saudara sekalian, kebetulan hari Minggu ini adalah tanggal 1 bulan Agustus. Dan bulan Agustus bagi kita menjadi bulan kemerdekaan. Dan tahun ini kita akan merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76. Maka baik kalau dalam 1 bulan Agustus ini kita dari hari ke hari merefleksikan diri, merefleksikan hidup kita. Terutama pasti hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah kita menghayati dan menerjemahkan menjadi manusia merdeka? Kisah dalam kitab Keluaran mau menunjukkan kepada kita bagaimana bangsa Israel menghayati diri sebagai manusia yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa Mesir. Dan ternyata memang tidak mudah. Mereka jatuh bangun dalam memberi makna menjadi manusia merdeka itu. Poin yang kedua, dalam rangka memberi makna menjadi manusia merdeka itu, Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus tadi menunjukkan dengan begitu jelas bahwa menjadi manusia merdeka tidak lain adalah menjadi manusia baru. Apa artinya menjadi manusia baru? Yang pertama, menjadi manusia baru berarti meninggalkan manusia lama kita. Jangan sampai hidup kita itu dibayang-bayangi oleh segala perilaku pengalaman manusia lama. Apakah bayang-bayang yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia lama? Bayang-bayang itu tidak lain adalah dendam. Selain dendam adalah amarah, dan selain amarah adalah trauma. Kita ingin menjadi manusia baru. Kalau dalam pengalaman bangsa Israel itu berarti kita tidak lagi menjadi budak. Menjadi budak berarti menjadi orang yang tergantung pada Tuhan. Tentu menjadi budak, menjadi manusia lama, itu pengalaman yang tidak enak. Harga diri kita diinjak-injak, kemerdekaan kita dikekang, dan tentu di balik itu juga ada banyak perlakuan dari Tuhan yang telah membayar kita, memperlakukannya dengan semena-mena, dan itu pada intinya adalah melukai harkat dan martabat kita sebagai manusia. Itulah sebabnya mengapa dalam perjanjian lama itu Musa dengan gigih mengajak dan mendorong, menyertai seluruh umat Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Dan itu juga alasan yang sama mengapa Paulus mengajak kita untuk melihat dan menempatkan diri kita sebagai manusia baru. Dalam cara berpikir Paulus, menjadi manusia baru berarti kita mengarahkan diri fokus kepada masa depan kita. Dan masa depan itu
tidak lain adalah hidup. Kalau dalam bahasa Paulus di sini adalah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita dapat mengatakan apa yang harus kita lakukan mulai hari ini ke depan supaya kita dapat menjadi orang baik. Menjadi orang baik bukan perkara yang sederhana, tetapi juga itu menjadi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kalau dalam bahasa Yesus, menjadi orang baik pertama-tama kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai Bapa dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Orang Israel seperti yang dituturkan oleh kitab Keluaran tadi menunjukkan kepada kita bahwa mereka berat untuk meninggalkan hidup sebagai budak. Mereka kelihatannya berat dan itu berarti mereka ingin lebih enak menjadi budak. Karena apa? Karena menjadi manusia merdeka harus menghadapi padang gurun, harus menghadapi krisis, dan disitulah letaknya. Krisis demi krisis, kesulitan demi kesulitan, beban demi beban hidup itu akan menguji kita. Apakah saya menjadi manusia baru, menjadi manusia merdeka yang percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menjerumuskan kita dengan segala macam kesulitan, tetapi Dia akan menguji kita sehingga kualitas pribadi kita akan kelihatan justru pada waktu situasi yang tidak mudah itu. Kita memang punya kecenderungan untuk menghindari beban hidup, untuk menghindari masalah. Tetapi sesungguhnya manakala kita punya keberanian dan ketenangan hati karena percaya kepada Allah dalam menghadapi segala kesulitan dan persoalan hidup, di sana kita akan ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana menyiasati segala beban, segala kesulitan itu, sehingga kita perlahan-lahan dapat menemukan makna hidup yang benar. Yang pertama adalah mengenal Allah, dan yang kedua adalah jujur. Dalam bahasa Paulus berarti hidup dalam kebenaran. Menjadi orang jujur, menjadi orang baik, itu sekarang ini tantangannya makin berat. Apalagi di sekitar kita banyak berita yang masuk kategori berita palsu atau hoax atau juga hate speech. Ujaran-ujaran kebencian. Nah, itu termasuk tantangan kita sekarang ini. Bagaimana kita dapat menyaring segala macam berita simpang siur, segala ujaran simpang siur yang beredar di dunia maya itu, sehingga kita tetap teguh, tetap jernih di dalam berperilaku sebagai murid Yesus Kristus. Maka juga poin ketiga diperlukan dari kita untuk menjadi orang baik adalah menjaga kemurnian hati. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya di dalam setiap kesulitan dan tantangan yang sekarang kita hadapi ini, termasuk segala macam situasi pandemi ini, kita tetap menjadi orang yang baik. Kita tetap mencintai bangsa dan negara kita Indonesia, dan tetap menjadi orang Katolik murid Yesus Kristus yang baik dan benar.